Nah, landasan kita masalah melalaikan haji ini beranjak daripada hadis dengan sanad sahih. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Baihaqi juga menukil, serta hadis ini disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib Tarhib beliau, dan ditelusuri kesahihannya oleh Syekh Albani, lalu keluarlah dari buku Sahih At-Targhib Tarhib. Tepatnya di hadis nomor 1166 dari urutan buku ini, hadis Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis qudsi, yaqulullahu azza wa jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, inna abdan sahhahtu lahu jismahu wa wassa'tu alaihi fil ma'isha tamdi alaihi khamsatu a'wamin la yafidu ilayya la mahrum. Sesungguhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang telah aku berikan kesehatan kepada jasadnya dan aku lapangkan kehidupannya, maksudnya biaya untuk berangkat cukup. Lalu 5 tahun berlalu dari masa hidupnya dan dia tidak bertamu kepadaku, tidak datang melaksanakan ibadah haji, maka dia benar-benar akan menjadi orang yang terhalangi atau terhalangkan dari rahmatku. Hadis ini dirincikan oleh para ulama secara panjang lebar. Kalau dimulai dari akhir hadis ini, berarti menandakan bahwasanya mahrum, terharamkan dari rahmat Allah SWT, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya, berarti terharamkan dari segala macam kebaikan, dunia dan akhirat. Dan ini menandakan berarti dosa. Dan di sini bukan masalah memungkiri hukumnya, tetapi kalau orang memenuhi 2 syarat ini, yang pertama, ini potongan awal hadis tadi, Allah berikan kesehatan jasadnya. Dan yang kedua, Allah berikan kelebihan rezeki untuk membiayai dirinya. Lalu lewat 5 tahun dia tidak pergi haji, sengaja dia lalaikan, nanti aja deh gitu ya. Maka ini kena ancaman tadi. Tentu kita sedang membahas dan menyinggung siapapun yang Allah memenuhi, siapapun di antara hamba Allah yang memenuhi 2 syarat ini. Dan subhanallah saya saksikan sendiri, mayoritas jemaah haji yang berangkat bersama kami, saya tidak tahu kalau travel lain, tapi pada saat di travel yang Allah amanahkan di pundak kami ini, mayoritasnya belum pernah haji. Dan tidak sedikit di antara mereka orang yang sudah sangat tua. Padahal di masa-masa mudahnya mereka itu kuat secara jasad. Dan mereka orang-orang mampu, punya perusahaan, punya jabatan. Alhamdulillah mereka akhirnya meluangkan waktu pergi haji. Tapi berapa banyak di antara kaum muslimin, kita bicara di lingkup negara kita saja, terpenuhi padanya 2 syarat ini tapi tidak mau haji. Karena mungkin dia berpikir, sudahlah nanti aja kalau saya sudah tua misalnya. Dan begitu memang buktinya, mereka menunggu, nanti sudah di kursi roda, nanti kalau sudah rabun matanya, sudah lemah fisiknya, akhirnya harus dituntun oleh anak-anaknya, harusnya nanti atau akhirnya dia harus memiliki mutawif atau tour leader sendiri, atau tour guide sendiri yang mendampingi dia di sana. Repot, susah sekali untuk tawaf, susah sekali untuk sa'i, apalagi kalau mau bicara sudah haji secara lengkap, ada jumrah, melontar selama 4 hari dari hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah sampai hari terakhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah, itu bolak-balik tempat jumrah. Dan berapa banyak kemah-kemah kita, jemaah haji kita terutama yang reguler itu sangat jauh mereka untuk jumrah. Belum mereka juga harus ya jalan ya, di beberapa titik tentunya ya, hadir di Arafah, hadir di Muzdalifah. Dan ini tentu dengan ibadah-ibadah, memperbanyak doa, kadang-kadang kita harus begadang karena mungkin sulit untuk tidur dan seterusnya. Maka semua ini butuh kekuatan fisik. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di awal pembukaan ini saya ingin sampaikan 2 peringatan. Yang pertama, bagi yang Allah telah berikan kelebihan, kelapangan rezeki, jasadnya sehat, program pertama dalam hidup Anda adalah menyempurnakan rukun Islam. Kalau sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa Ramadan, sempurnakan dengan haji. Karena orang yang mengerjakan dan menyempurnakan rukun Islam, dalam beberapa hadis disebutkan dapat jaminan surga. Ini hadis yang pernah kita sampaikan bagaimana seseorang datang kepada Nabi SAW dari Arab Badui, kemudian dia mendengar ada seorang utusan Nabi SAW datang ke perkampungan mereka di dekat kota Taif.
Lalu sekitar perkampungan itu semuanya menolak untuk masuk Islam. Dia pun setelah utusan Nabi SAW pulang ke Madinah, dia penasaran, dia datang sendiri ke Madinah. Dengan penampilan dia yang sangat tradisional, pakaiannya, penampilannya segala macam. Dan ini asing bagi penduduk Madinah. Dia datang lalu kemudian langsung menghadap Nabi SAW dan mengatakan, siapa di antara kalian Muhammad? Karena dia tidak kenal. Kata Nabi SAW, saya. Lalu dia mengatakan, siapa yang mendirikan langit? Meninggikan langit. Kata Nabi SAW, Allah. Siapa yang menancapkan, siapa yang menghamparkan bumi? Kata Nabi SAW, Allah. Siapa yang menancapkan gunung-gunung di atasnya? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang itu mengatakan, saya bertanya kepadamu, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang mengutus engkau kepada kami sebagai Rasul? Kata Nabi SAW, iya. Lalu mulai dia bertanya lagi hal yang sama. Terus dia mengatakan, apakah Allah perintahkan engkau untuk menyampaikan kepada kami salat 5 waktu? Apakah engkau menyampaikan, Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada kami mengeluarkan zakat dari harta dari orang kaya kami kepada orang miskin kami? Puasa Ramadan setahun sekali, begitu juga haji yang mampu. Kata Nabi SAW, semua itu dijawab iya. Tentu riwayat ini panjang, saya ringkaskan karena sudah pernah kita sampaikan berulang kali. Maka dia mengatakan, kalau saya kerjakan itu, apa yang saya dapat? Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Orang itu lalu syahadat. Lalu kemudian dia keluar dari masjid, buru-buru. Dan dia mengatakan, saya tidak akan tambah dan kurangi. Kata Nabi SAW, beruntung dia kalau dia benar dengan ucapannya. Dalam riwayat lain, karena Nabi lupa namanya orang ini, Nabi SAW mengatakan, beruntung orang yang memiliki, orang-orang yang berpenampilan tadi itu, atau orang yang memiliki jejak kaki yang seperti itu, ditunjuk orang yang tadi jalan itu, kalau memang dia benar. Kemudian dia pulang ke komunitasnya. Pertama dia sampai ke perempuan, lalu kemudian istrinya menyambutnya. Dia mengatakan, pergi dari saya. Kata istrinya, kenapa? Kau baru datang dari safar, saya butuh untuk melayani. Dia bilang, kau pergi dari saya sampai kamu mengikuti apa yang telah aku imani. Kemudian istri mengatakan, apa itu? Dia bilang, saya sudah masuk Islam, saya mengikuti ajaran Muhammad. Islam itu begini dan begitu. Kata istrinya, saya ikut dengan kamu. Dia ketemu orang tuanya, dia juga ucapin sama, orang tuanya masuk Islam. Tidak terbenam matahari di sore hari itu, kecuali satu perkampungan itu semuanya masuk Islam di tangannya. Tapi saksi bahasan, dia menyempurnakan rukun Islam, dijamin surga oleh Nabi SAW. Dan inilah Islam, sebenarnya simple. Masalah yang lain itu tambahannya. Terutama ibadah-ibadah sunnah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, yang pertama saya ingin ingatkan bagi yang sudah punya kemampuan, maka kuat jasadnya, terutama masih muda, haji itu butuh orang-orang yang muda, yang sehat, begitu juga dilapangkan rezekinya segera mengerjakan. Yang kedua, bagi teman-teman yang belum memiliki harta, tapi mungkin punya kekuatan fisik, ingat hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya, ini luar biasa dahsyatnya hadis ini. Kalau kita niatkan teman-teman sekalian, saya ingin haji. Walaupun antum mengatakan misalnya antara antum sama Allah dengan tekad yang benar, niat yang tulus, saya ingin haji tahun depan. Lalu antum coba pusatkan doa di situ, selalu berdoa, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Persentase orang yang berangkat haji teman-teman sekalian, kalau kita hitung persentase 100%, 80% itu orang tidak mampu sebenarnya. Bukan orang kaya raya. Mereka orang-orang yang sengaja nabung dan orang yang punya niat tekad yang kuat, Allah mudahkan hajinya. Sedikit sekali orang yang kaya itu. Terbukti mereka banyak sekali ambil paket-paket yang murah, walaupun jauh. Mereka harus antri sekian lama bayar, yang penting bisa mampu berangkat. Mereka tidak mampu. Tapi apa yang membuat mereka bisa pergi? Niatnya. Mereka niatkan. Niat itu berarti tekad. Harus kita niatkan. Orang kalau niat ingin mengerjakan sebuah ibadah, Allah mudahkan buat dia. Sebagaimana Allah kalau niat mau buat maksiat, Allah biarkan dia. Orang niat mau zina, orang niat mau membunuh, Allah biarkan. Karena kalau dia buat, Allah sudah sampaikan konsekuensinya, akan kena hukuman misalnya. Kan begitu. Jadi yang tidak mampu jangan selalu bersembunyi teman-teman sekalian di potongan hadis Nabi SAW untuk zakat dan haji. Ini pernah kita singgung di bahasan zakat ya. Zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Ya sudah, saya kan tidak mampu. Selesai. Sedikit kita korek hikmah dari sini. Kalau seandainya ada orang yang bersembunyi di kata ini sambil mengatakan, saya kan tidak mampu, karena itu kan syaratnya bagi orang yang mampu. Terus dia meninggal. Berdosakah? Jawabannya tidak. Kalau memang betul dia masuk dalam kategori tidak mampu ya, maka dia tidak berdosa. Tetapi luput dari dia untuk mendapatkan penyempurnaan rukun Islamnya.
Semua orang punya waktu yang sama 24 jam. Semua punya fasilitas yang sama, dua mata, dua kuping, dua tangan, dua kaki. Kenapa mereka bisa, Anda tidak bisa? Kan begitu poinnya. Kalau misalnya orang-orang kaya itu diberikan waktu 27 jam, kita 24 jam, beda 3 jam. Masuk akal mungkin mereka bisa pakai ekstra. Ini sama waktunya. Sama semuanya. Tapi mereka punya niat, punya tekad, punya keinginan gitu ya. Maka teman-teman jadikan bagi yang mampu ini adalah tanda kutip sebagai tantangan. Kalau saya harus bisa menjadi muzakki, menjadi orang yang keluarkan zakat, yang tadinya mungkin statusnya adalah mustahik, orang yang berhak mendapat terima zakat. Jangan terus-menerus ternina bobokkan dengan saya kan tidak mampu itu terima zakat selesai. Saya masuk ke dalam 8 golongan penerima zakat. Orang seperti ini tidak bisa mengubah karena niatnya memang maunya begitu. Ya udah hidup dari zakat aja. Ya udah haji nggak usah dipikirin kan saya tidak mampu. Beda dengan orang yang memang niat selalu berdoa, selalu berusaha. Ya. Berapa banyak orang yang ngomong sama saya sendiri, baik di umroh ataupun haji, Ustadz, saya sebenarnya tidak mampu pada saat ini. Saya mau berangkat kemarin tidak mampu. Saya mau umroh Ramadan. Ada satu orang yang terkenal di Malaysia ketemu saya waktu itu di salah satu hotel di akhir Ramadan. Dia mengatakan, oh Ustadz Khalid itu salaman nama saya. Mungkin antum tidak kenal tapi saya sering dengar ceramah dia bilang di YouTube. Oh ya, Masya Allah, ahlan wassalam, selamat, salam kenal. Terus dia bilang, saya mau sampaikan satu hal. Saya sebelum berangkat umroh Ramadan ini dia bilang, kebetulan ada istri sama ada anak-anaknya berapa orang. Saya nggak pegang uang. Tapi karena keinginan sekali ingin meraih pahala umroh Ramadan sama dengan haji bersama Nabi. Saya terus bertekad. Saya dengar ceramah antum kata, ayo niatkan, ayo mohon kepada Allah. Allah itu maha pemurah. Saya amalkan dalam beberapa bulan saja. Entah dari mana rezeki itu datang dan saya bisa berangkat sekeluarga. Jazakallah khair. Ngomong gitu. Orang niat teman-teman sekalian. Orang kalau niat, orang niat mau taubat, mau lebih berkembang, mau ini dan itu Allah kasih sesuai dengan niatnya. Tapi kita ikuti itu dengan doa, dengan ikhtiar gitu ya. Dan juga perlu digarisbawahi, bagi yang mampu ini, kategorinya mampu harta itu, baik harta dia sendiri atau harta dari orang lain. Ini juga soalnya pernah terjadi kasus ya. Ada orang ditawarkan haji oleh keluarganya. Udah saya biayai kamu pergi haji aja. Tapi dia tolak, dia nggak mau. Ini juga unik, kenapa dia nggak mau? Sekarang uang itu sudah ada, fisiknya dia sehat, dia masuk kategori wajib. Malah bisa jadi dosa kalau dia tolak. Kenapa ditolak? Orang tawarin umrah, tawarin haji. Banyak sekali tuh ya. Beberapa kasus terjadi dan disampaikan kepada kami. Ini juga agak unik. Kalau ada yang tawarkan umrah haji, iyakan, segera berangkat. Ya, panggil seruan itu. Bahkan umroh saja yang hukumnya khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dalam pendapat yang mengatakan wajib pun, mengatakan sunnah pun umroh itu, kecuali yang pertama, ya, yang selanjutnya sunnah. Ada juga yang mengatakan dari awal umroh itu sunnah. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat umroh itu wajib bagi yang pertama. Karena Allah menyatukan dalam firman-Nya wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh untuk Allah. Kata Ibnu Abbas kalau umroh tidak wajib sebagaimana haji maka Allah tidak akan menyatukannya dengan haji. Maka teman-teman sekalian kalau ada penawaran umroh pergi. Kenapa tidak? Gitu kan? Lakukan itu. Bahkan ada yang pernah tanya sama saya berapa kali tuh ya Ustaz saya punya uang. Saya mulai modal usaha dulu atau saya umroh dulu. Saya katakan umroh dulu. Gak masalah. Lakukan umroh dulu. Nanti depan Ka'bah bisa sujud, bisa berdoa. Waktu-waktu mustajab banyak. Apalagi depan Ka'bah. Gitu kan. Lagi tawaf, lagi sa'i. Itu luar biasa. Saya punya pengalaman seorang jemaah haji. Datang ke saya waktu sarapan pagi beberapa tahun yang lalu. Lalu dia bilang, Ustaz saya mau cerita pengalaman saya. Baik silakan. Terus dia bilang, saya ini dulu gak punya apa-apa. Saya waktu itu pernah punya uang pas pilihannya umrah atau mulai usaha. Maka saya bingung ini, pilih yang mana? Tiba-tiba saya dapat potongan ceramah antum, umrah aja. Maka sudah saya bertekad, udah umrah kejar keutamaannya. Dan coba saya perbanyak doa lagi umrah segala macam. Subhanallah, saya minta dibukain pintu rezeki segala macam. Waktu itu umrah furoda, angkanya sangat tinggi kalau umrah furoda. Karena harus Bapak bisa langsung berangkat tahun itu. Ratusan juta, 400-500 juta, banyak, mahal sekali. Gitu kan. Dia bilang, sekarang saya berangkat ini Ustaz. Dan setelah pulang umrah beberapa waktu yang lalu dan saya berdoa terus Allah bukain pintu rezeki. Saya tiba-tiba dapat sebuah pintu ekspor impor dari luar negeri. Kemudian termudahkan dan banyak punya pendapatan. Sekarang Ustaz, pendapatan saya per harinya
itu biaya, bisa membiayai haji ini. Perharinya Allah SWT bukain karena doa pada saat umroh itu. Jadi memang ini luar biasa manfaatnya, jangan selalu disia-siakan gitu kan. Jadi dari sekarang bertekad, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dilakukan itu. Baik, kita akan coba lengkapkan bahasan kita ini dengan menyebutkan dan mengingatkan kembali masalah keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan. Yang pertama teman-teman sekalian, haji termasuk amal yang paling afdal setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jihad di jalan Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal?" Amal apa yang paling utama, paling Allah cintai, paling besar pahalanya, paling mudah membersihkan dosa, paling mudah meninggikan derajat? Qala imanun billahi wa rasulih. Kata Nabi SAW, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini amal yang paling afdal. Landasan utamanya ini dulu, beriman tentang beradaan Allah dan juga tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Qila, thumma madha? Ditanya lagi kepada Nabi SAW, lalu apa setelah itu? Qala al-jihadu bisabilillah. Jihad di jalan Allah, berperang. Kemudian ditanya lagi, qila thumma madha? Ditanya yang ketiga, lalu apa? Kata Nabi SAW, hajjum mabrur. Haji yang mabrur. Jadi haji itu datang setelah iman kepada Allah dan juga ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan membersihkan dosa-dosa. Dan pembersihan dosa ini luar biasa, bukan main-main gitu ya. Pemutihan total. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah dan juga Tirmidzi, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, dia mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW. Beliau bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja min dhunubi kayomi waladathu ummu. Barang siapa yang haji, lalu dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maksiat secara umum, niscaya ia akan kembali dari haji tersebut dalam kondisi diampuni semua dosa-dosanya seperti ia baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi betul-betul pemutihan secara totalitas. Begitu juga dalam hadis yang lain, tentu banyak sekali hadis masalah pengampunan dosa ini kalau haji dan umrah, tapi ada hadis yang mulia dengan sanad hasan sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah, juga Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. Rutinkan haji dan umrah itu. Bukan Nabi cuma suruh sekali, habis haji. Jangan bilang, sudah pulang haji, saya kan yang penting sudah pernah haji sekali, sudah cukup. Innamal a'malu binniyat. Niat antum haji sekali cukup, dikasih satu kali cukup. Mau niat haji tiap tahun, Allah kasih antum tiap tahun. Umrah saya sudah umrah tahun ini sudah cukup sekali. Ya udah niatnya begitu. Berapa banyak jemaah praktekin? Enggak, saya mau insya Allah setiap bulan umrah. Dimudahkan benar setiap bulan umrah, gitu kan? Saya dulu waktu belum punya travel, Allah amanahkan ini, saya cuma enak ya. Saya bilang sama istri saya, enak benar orang kalau punya travel bisa bolak-balik ke Mekah, Madinah. Ya mudah-mudahan satu waktu Allah mudahin buat kita. Dikasih sama Allah. Niatnya begitu kan. Jadi sebenarnya tergantung kita bagaimana order nih, niat sama Allah SWT. Dan jangan nanggung-nanggung, Allah itu maha kaya. Minta sesuatu yang besar, kata Nabi SAW kepada para sahabat. Mintalah sesuatu yang besar dari zat yang maha besar. Dan jangan pernah menganggap permintaan kalian itu besar. Kecil sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya, dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya kalian semua jin dan manusia, awal dan akhir berkumpul di sebuah lembah, semuanya minta hajatnya dan aku berikan, tidak akan mengurangi sedikitpun dari kekayaanku. Kecuali seperti telunjuk jari dimasukkan ke dalam lautan lalu diangkat. Allah maha kaya. Minta sesuatu yang di luar akal manusia kalau perlu selama tidak bentrok dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnatullah. Asal antum jangan minta tidak suka malam, ya Allah hilangkan malam. Itu enggak mungkin sunnatullah. Laki-laki ada enggak suka perempuan, ya Allah hilangkan perempuan, itu enggak mungkin. Sunnatullah. Tapi selama minta hanya karena belum punya anak, mohon terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum dikasih harta, minta menjadi orang paling kaya, enggak masalah. Minta menjadi orang yang paling pintar. Minta jadi orang yang paling sukses, minta. Sesuatu itu masih terbuka sekali. Innamal a'malu binniyat. Niat antum mau jadi orang paling pintar, Allah kasih. Mau jadi paling kaya, Allah kasih. Mau jadi paling soleh, Allah kasih. Minta.
Masalahnya kita tidak minta. Kan gitu. Kita tidak minta. Nah itu penting. Kata Nabi SAW, rutinkan haji dan umroh. Dari haji ke haji, dari umroh ke umroh, dari umroh ke haji, dari haji ke umroh. Terus ulang-ulangi. Kenapa sebabnya? Kata Nabi SAW, fa'innahuma. Karena keduanya ini, haji dan umroh, yang fiyanil faqmu wa dhunub. Mengikis habis semua kefakiran. Miskin ini hilang dengan haji dan umrah, mengikis habis kefakiran dan semua dosa-dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadidi wal zahabi wal fiddah. Sebagaimana buapan api, jadi kalau orang pandai besi itu biasa mau membersihkan dari karat, dari besi, dari emas, dari perak, dia punya semprotan dari pakai api. Nah buapannya itu menghilangkan karat-karat, begitulah umrah dan haji mengikis habis. Sampai emas, perak, besi itu hilang karatnya seperti itu. Berarti bersih benar-benar kemiskinan kita, bersih benar-benar dosa-dosa kita karena rutin mengerjakan dua ibadah ini. Ini kan luar biasa. Sangat luar biasa juga kalau seandainya ada orang tidak tersentuh hatinya, tidak mulai sekarang memanjatkan doa, tidak mulai ikhtiar untuk ini. Ini besar sekali keutamaannya. Dikatakan saya ulangi, rutinkan haji dan umrah karena keduanya benar-benar mengikis habis kefakiran. Ini masuk dalam kesusahan hidup. Dan dosa-dosa sebagaimana buapan besi menghilangkan karat dari besi, emas dan perak. Walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah. Dan tidak ada balasannya haji yang mabrur mengikuti syarat dan juga ketentuannya kecuali surga. Dapat tiket VIP ke surga. Apalagi di masa sekarang, pesawatnya enak, tinggal di hotel enak, kemahnya pakai AC, busnya ber-AC. Terus di sana makan, minum, tidur, ibadah saja, pulang dapat tiket surga. Itu kan luar biasa. Di dalam hadis yang lain, ini keutamaan yang ketiga, bahwasanya dia akan menjamin atau mendapat jaminan surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Malik, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Dari hadis masih sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma." Umrah dan umrah setelahnya pembersihan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Tentu juga masalah haji ini tentu kalau kita ingin sebutkan keutamanya banyak sekali. Tapi kita masuk kepada keutamaan selanjutnya. Ini yang keempat ya. Bahwasanya dia bisa setara dengan jihad. Dan memudahkan mendapatkan pahala jihad bagi orang yang pengecut, orang yang lemah. Kenapa kita bilang pengecut? Nanti kita dengarkan riwayatnya. Takut pergi berperang, gitu kan? Bagi orang pengecut, bagi orang yang lemah secara fisik, bagi perempuan, semua itu kalau mereka kerjakan ibadah haji, golongan ini itu dianggap seperti sudah berjihad atau pahala jihad. Dengarkan hadisnya, hadis sahih. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamil Kabir dan Mu'jamil Awsat dan semua perawinya thiqah kata Syekh Albani dan juga diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Dari hadis Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu dia mengatakan ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala inni jaban. Bahwasanya seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan mengatakan sesungguhnya aku ini orang penakut, pengecut, ya. Gak berani berperang. Wa inni dhaif, saya pun lemah secara fisik. Faqala, karena orang ini bicara tentang masalah jihad, dia gak mampu untuk pergi berperang, masih takut sama musuh, takut pegang lihat darah. Apa yang harus dilakukan nih? Kata Nabi SAW, halumma ila jihadin la syawkata fi al-hajj. Segeralah ya, melakukan jihad yang tidak ada duri padanya, tidak ada tumpah darah, tidak ada peperangan, yaitu haji, yaitu ibadah haji. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang sahih juga, hadis ini diriwayatkan Bukhari dan juga Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, naral jihad afdalul a'mal, afala nujahid?" Kami melihat bahwasanya jihad adalah afdal amal, besar sekali pahalanya. Apakah kami bisa berperang? Di sini Aisyah radhiyallahu anha mewakili para wanita. Maksudnya kami para wanita bisa enggak ikut perang juga kan pahalanya besar. Kata Nabi SAW, qala lakinna afdal jihadi hajjum mabrur. Tapi ketahuilah ya, jihad yang afdal buat kalian wahai para wanita adalah haji yang mabrur. Dalam riwayat yang lain, dan ini lafaz Ibnu Khuzaimah yang sekarang saya akan bacakan, qultu ya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wahai utusan Allah, hal 'alan nisa'i min jihad?
Apakah para wanita juga berperang? Qala alaihinna jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah. Mereka boleh berjihad yang tidak ada peperangan dalamnya, yaitu haji dan umrah. Itu dianggap sebagai jihad. Ini luar biasa keutamanya, berkumpul sekaligus dua ibadah. Pertanyaan sederhana, apakah berarti kalau orang kaya, orang mampu, laki-laki kuat secara fisik pergi haji, dia juga dapat keutamaan? Tentu saja dapat. Artinya dia akan dapat tetap keutamaan seperti orang yang berjihad. Walaupun tadi disebutkan untuk wanita, memudahkan mereka atau orang tua. Dalam riwayat yang lain dengan sanad hasan li ghairihi, menjadi hasan derajatnya karena dikuatkan dengan riwayat ini diriwayatkan oleh An-Nasai dari hadits Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda jihadul kabiri wal dhaifi wal mar'ati al hajj wal umrah. Jihadnya orang yang lanjut usia, orang yang lemah dan perempuan adalah haji dan umrah. Berarti menandakan biar sudah tua tetap pergi, ya. Pergi saja sana. Nanti kalau ada yang tanya bagaimana Ustaz kalau ajalnya datang, luar biasa keutamaannya. Luar biasa. Orang kalau sempat meninggal dalam kondisi dia berihram itu luar biasa. Semua pahalanya itu haji akan berjalan sampai hari kiamat untuk dia. Dengarkan riwayatnya. Bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan sanad sahih di ghairi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat dan ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda man kharaja hajjan famat. Siapa yang keluar pergi haji kemudian wafat, ajalnya datang, kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Dituliskan untuknya pahala haji bukan hanya pada saat itu. Sampai hari kiamat. Kalau kiamat 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, 1000 tahun lagi, berarti 1000, kalau 1000 tahun berarti 1000 kali haji. Dapat pahala 1000 haji. Pergi haji tapi meninggal, gitu kan? Ajalnya datang. Kemudian dikatakan wa man kharaja mu'tamiran famat kutiba lahu ajrun mu'tamil ila yaumil qiyamah. Siapa yang keluar umrah kemudian wafat, dicatatkan baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Bukan umrah itu saja. Jadi kalau meninggal, jadi walaupun tua, walaupun lemah, pergi aja, gitu kan? Selama punya kemampuan harta, wa man kharaja ghaziyan famat kutiba lahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah. Dan siapa yang keluar berperang, kemudian dia meninggal, bukan dibunuh oleh musuh ya. Dia pergi berperang, tapi ajalnya datang, meninggal, belum bertemu dengan musuh, belum duel sama musuh, tapi mati, ajalnya datang, dicatatkan baginya pahala jihad sampai hari kiamat. Nah, ini luar biasa keutamaan yang tidak bisa, sulit untuk dibayangkan gitu ya, bagaimana besarnya pahala yang didapatkan. Keutamaan selanjutnya yang bisa didapatkan pada saat orang jihad, mereka akan mendapatkan pahala dari setiap langkah kakinya dan langkah kaki hewan tunggangannya. Kalau kita sekarang kendaraan, roda mobil, baling-baling pesawat, roda bus, bagaimana hitungannya Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Tapi hadisnya begini, hadis Hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ma tarfa'u ibilul haji rijlan wala tada'u yadan illa kataballahu lahu biha hasana aw ma'a anhu sayyi'a aw rafa'ahu biha daraja. Tidaklah seekor unta kendaraan orang yang berhaji mengangkat satu kakinya dan tidak pula meletakkan kaki depannya, melainkan dengannya Allah mencatat untuk orang yang berhaji itu satu kebaikan atau menghapus darinya satu dosa atau mengangkat dengannya satu derajat. Setiap langkah unta, zaman dulu orang pakai unta, pakai kuda, zaman sekarang orang sudah pakai mobil, ya, ke bandara, mulai mungkin dari rumahnya menuju dia ke travel mendaftar, dia ke bandara, naik pesawat, baling-baling pesawat itu Allah Maha Kuasa bagaimana menghitungnya, tiba di Jeddah, kemudian naik bus masuk ke Mekah, intinya semua itu akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain disebutkan bahkan setiap langkah kaki hewan dan juga orang itu, dua-duanya. Di dalam hadis Hasan li ghairihi diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamil Awsat dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fa inna laka minal ajri idza amamtal baital atiq alla tarfa'u qadama aw tad'aha anta wa dabbatuka illa kutibat laka hasana wa rufi'at laka darajah. Ketahuilah kata Nabi SAW, sungguhnya pahalamu akan mulai dicatatkan pada saat kau niat untuk mendatangi Baitul Atiq, Ka'bah,
maka tidaklah engkau mengangkat kedua telapak kakimu dan meletakkannya. Begitu juga dengan hewan tungganganmu, kecuali semuanya langkah kakimu dan hewan tungganganmu akan dicatat satu pahala setiap satu langkahnya dan diangkat satu derajat. Satu derajat ini teman-teman jangan bayangkan satu anak tangga ya, atau satu tingkat bangunan yang seperti di dunia kita. Satu derajat di surga tuh jaraknya jauh banget gitu, ya. Sangat jauh, fasilitasnya sangat jauh. Jadi ini sudah cukup. Berapa banyak langkah-langkah yang kita lakukan, mulai dari kita menuju ke travel, menuju ke bandara, jalan, ya, menuju ke Mekah, kemudian jalan masuk ke Masjidil Haram dan melalui mengerjakan tawaf, sa'i, kemudian juga kita mungkin di Mina, di Arafah, Muzdalifah, ini luar biasa pahalanya. Ya. Selanjutnya yang keenam, mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu Allah, delegasi Allah. Sebagaimana hadis hasan di ghairihi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan semua perawinya thiqah kata Syekh Albani. Dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-hujjaj wal-ummar wafdullah, da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum. Para jemaah haji dan jemaah umrah itu adalah delegasinya Allah, tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, lalu mereka pun memenuhi panggilannya. Dan mereka memohon kepadanya, maka Allah pun memberi kepada mereka. Maksudnya mereka selain menjadi tamu Allah, juga apapun yang mereka panjatkan di saat mereka haji umrah diterima. Artinya doanya mustajab. Doanya mustajab. Dalam riwayat yang lain dengan sanad hasan diriwayatkan Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Al-Ghazi bisabilillah, orang yang perang di jalan Allah, wal hajj wal mu'tamir, para jemaah haji dan jemaah umrah, wafdullah, delegasi Allah, tamu-tamu khususnya Allah, da'ahum fa'ajabu, Allah memanggil mereka maka mereka menjawabnya, wasa'aluhu fa'atahum, dan pada saat mereka minta Allah memberikan kepada mereka. Sekarang yang saya ingin tanya jemaah sekalian, bagaimana kita memahami di sini sabda Nabi SAW, Allah memanggil mereka lalu mereka menjawabnya. Bagaimana panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Apakah ada suara dari langit mengatakan ayo pergi haji si fulan? Ya. Ini kita bisa fahami dari contoh solat misalnya. Tadi muadzin ucapkan hayya 'alas shalah, ya. Ayo kerjain solat. Hayya 'alal falah, ayo menuju pada kemenangan. Ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan muadzin. Muadzin itu cuma menjalankan tugas. Mau orang Melayu, mau orang Arab, mau orang bule di Eropa dan di Amerika sana, sama bahasanya. Hayya 'alas shalah. Yang syariatkan itu siapa? Allah. Itu berarti panggilan Allah untuk kita sholat. Bukan muadzin. Kalau antum faham ini dari lubuk hati, setiap dengar azan kita akan gemetar teman-teman kalau nggak sholat. Karena bukan muadzin yang panggil, Allah sedang panggil kita. Beruntunglah orang melangkah menuju ke masjid, Allah janjikan setiap langkah kakinya satu pahala, dihapus satu dosa, diangkat satu derajat, luar biasa, banyak keutamannya. Dijanjikan istana di surga, oh banyak banget. Mungkin itu di bab sholat panjang kalau kita ingin bahas. Tapi saya ingin titik beratkan, inilah yang dimaksud dengan Allah memanggil dan menyeru. Semua dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan orang beriman mengerjakan satu perbuatan untuk zakat, untuk puasa Ramadan, itu namanya Allah menyeru. Allah memanggil mereka untuk mengerjakannya. Nah seperti itu. Nah kalau alam haji dan umrah seperti apa? Pada saat antum dapat brosur, antum dapat informasi umrah dan haji di grup keluarga, di status, ada tetangga pulang ceritakan pengalaman umrah hajinya. Ini semua sama saja. Informasi sampai ke antum dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Allah panggil. Kalau tiba-tiba dia tergerak hatinya, udah saya mau pergi deh. Ya ini Allah lagi panggil saya, tergerak hatinya lalu dia pergi. Itu luar biasa. Itu yang dimaksudkan di sini. Maka dia langsung dicatat sebagai delegasi Allah. Bayangkan teman-teman kalau kita menjadi delegasi seorang presiden atau raja. Betapa bangganya kita dengan pakaian khusus kita, dengan mobil khusus dan segala macam. Ini menjadi delegasinya Allah. Sang raja yang sebenarnya penguasa alam semesta. Lalu tidak bangga? Paling tidak seperti mana saya katakan di mukadimah kita. Mohon teman-teman sekalian, minta. Minta kalau perlu, ya Allah berikan saya travel, berikan saya supaya haji tiap tahun, berikan mudahkan saya umrah berulang-ulang. Kalau perlu tutup ajal saya di sana. Sementara lagi berihram, bisa Allah kasih. Apa saja minta selama tidak bentrok dengan sunnatullah. Nah itu penting sekali untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Jadi cara memahaminya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah melimpahnya pahala yang didapatkan bagi orang yang sedang haji. Ya. Ini luar biasa ini.
Hadis dengan sanad hasan di ghairi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat lain, dan ini hadis teman-teman sekalian diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ini hadis mulia sekali ya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kuntu jalisan ma'an Nabi SAW fi masjid Mina. Satu hari saya pernah duduk dengan Nabi SAW di masjid di lokasi Mina. Ini lagi haji. Fa'atahu rajulun minal ansar wa rajulun min Thaqif. Lalu menghadaplah kepada Nabi SAW seorang laki-laki dari suku Ansar dan satunya lagi dari suku Thaqif. Fasallama thumma qala. Dua-duanya mengucapkan salam kepada Nabi SAW, lalu dua-duanya berkata, Ya Rasulullah, ji'na nas'aluk. Wahai utusan Allah, kami datang untuk bertanya pada anda. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, In syi'tuma akhbartukuma bima ji'tuma tas'alani anhu fa'altu. Nabi SAW langsung mengagetkan mereka berdua sambil mengatakan, kalau kalian berdua mau, saya langsung menyampaikan apa yang kalian mau tanyakan. Saya akan sampaikan, kalau kalian bilang, ya Rasulullah tolong sampaikan pertanyaan apa yang kami mau tanya, saya akan bisa sampaikan sebagai mukjizat. Ya. Wa in syi'tuma an umsik wa tas'alani fa'altu. Wa in syi'tuma an umsika wa tas'alani fa'altu. Dan kalau kalian mau, saya menahan diri, saya biarkan kalian bertanya, silahkan saja. Saya juga akan tunggu. Tapi kalau kalian mau, sebelum kalian tanya, saya sudah tahu apa yang kalian mau tanya. Sebagai bentuk mukjizat Nabi SAW dari Allah SWT. Faqala, keduanya lalu berkata, akhbirna ya Rasulullah. Kalau gitu tolong beritahukan kepada kami. Karena keduanya juga penasaran mau tahu ini Nabi tahu dari mana. Belum kita nanya, sudah tahu pertanyaan kita. Sekalian membuktikan kebenaran perkataan Nabi SAW. Faqala Thaqafi lil Ansari, maka yang dari suku Thaqif berkata pada orang Ansar, Sal, kamu duluan aja. Faqala, maka orang Ansar mengatakan, akhbirni ya Rasulullah, tolong beritahukan kenapa aku datang ya Rasulullah, aku mau tanya apa. Faqala, kata Nabi SAW, ji'tani tas'alni atau tas'aluni, ji'tani tas'aluni am makhrajika min baitika ta'ummul baital haram wa ma laka fi. Engkau datang khusus untuk menanyakan apa yang kamu dapatkan kalau kamu keluar dari rumahmu dengan niat untuk mendatangi Baitul Haram, mau umrah atau haji gitu ya. Wa ma laka fi, dan apa yang kau dapatkan pahalanya. Wa an rak'ataika ba'da tawafi wa ma laka fi, dan salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim setelah kamu tawaf. Karena kita sunnah dianjurkan, bukan sunnahnya tapi itu bagian daripada tawaf. Kalau orang habis tawaf, salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Apa yang kamu dapatkan? Wa an tawafika bainas Safa wal Marwa wa ma laka fi, dan tentang kamu jalan antara Safa dan Marwah dan apa yang kamu dapatkan. Wa nukufika asyiyata Arafah wa ma laka fi, dan pada saat kamu hadir wukuf di tanggal 9 Zulhijjah di Arafah, apa yang kamu dapatkan. Wa rammikal jimar wa ma laka fi, dan pada saat kamu melontar jumrah di Mina dan apa yang kamu dapatkan. Wa nahrika wa ma laka fi, begitu juga dengan berkurbanmu dan apa yang kamu dapatkan. Ma'al ifadah, begitu juga dengan tawaf ifadah, tentu rangkaian juga dengan mencukur rambutnya dan seterusnya. Faqala, orang Ansar mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq la'an hadza ji'tu as'aluk. Demi zat yang telah mengutus anda dengan benar, betul-betul itu yang menyebabkan saya datang dan saya mau bertanya. Enggak meleset apa yang anda sampaikan, itu yang saya mau tanya. Berarti benar ini penyampaian Nabi SAW dan mukjizat gitu kan. Qala fa innaka idza kharajta min baitika ta'ummul baital haram. Ketahuilah kalau kau keluar dari rumahmu ingin datang ke Baitul Haram, la tada'u naqatuka khuffan wa la tarfa'u illa kataballahu laka bihi hasana. Tidaklah kamu keluar dari rumahmu dan engkau letakkan telapak kakimu dan kau angkat dan kau letakkan, begitu juga dengan hewan tungganganmu, kecuali Allah akan catatkan 1 pahala setiap langkahnya. Wa maha angka khati'ah, dan dihapuskan darimu 1 dosa. Wa amma rak'ataka ba'da tawafi ka itki raqabati min bani Ismail. Kalau tentang kamu salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, ini sunnahnya membaca rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas, Al-Kafirun, rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Ini cuma 3-4 menit. Pahalanya kata Nabi SAW sama dengan engkau membebaskan seorang budak dari anak Ismail. Wa amma tawafuka bis Safa wal Marwa ka itki 70 raqabah. Sementara engkau jalan antara Safa dan Marwa, mungkin sekitar setengah kiloan lebih, satu Safa ke Marwa, lalu Marwa ke Safa lagi 7 kali. Safa ke Marwa, Safa ke Marwa ke Safa, terus begitu terulang sampai 7 kali. Mulai di Safa diakhiri dengan Marwa. Tentu orang kalau di lapangan akan lebih paham masalah ini. Tapi jelas sa'i itu pahalanya sama dengan bebasin 70 budak. Wa ma'ukufuka asyiyata Arafah. Sementara kamu wukuf di Arafah
di siang harinya fa innallaha yahbitu ila samai dunya fayubahi bikumul malaika. Sesungguhnya Allah di saat itu turun ke langit bumi, kemudian membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Yaqul, setelah Allah berfirman, ibadi ja'uni syu'than min kulli fajjin amiq yarjuna rahmati. Lihatlah hamba-hambaku itu, mereka datang dari seluruh pelosok yang jauh, mereka mengharapkan rahmatku. Falau kanat dhunubukum ka'adadir raml. Kalau seandainya wahai para jemaah haji yang ada di Arafah ini ya, dosa-dosa kalian sejumlah pasir, butilan pasir di muka bumi. Au kaqatril ma, atau seperti tetesan air hujan, atau tetesan air. Au kazabadil bahar, atau seperti buih di lautan, lagafartuha. Aku akan maafkan dengan perbuatan haji ini. Afidu ibadi maghfuran lakum waliman syafa'tum lahu. Bubarlah nanti dari Arafah ini dalam kondisi dosa-dosa kalian sudah dibersihkan dan siapapun yang kalian rekomendasikan. Yang kalian doakan juga sama. Makanya kalau ada yang mau pergi haji umrah bisa anda bilang tolong doain saya juga. Karena kalau dia mohon ampun buat kita di sana diterima semua sama Allah. Ini dijelaskan dalam hadits ini. Wa ammaram yukal jimar, adapun kamu melontar di Mina, kita melontar tuh 4 kali. Di hari pertama tanggal 10 Zulhijjah 1 kali, 1 titik namanya Jumrah Aqabah, 7 butir batu kecil, kerikil kecil. Cuma dengan melempar sambil bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, batu lempar. Di hari tasyrik 11, 12, 13, 3 titik, kecil, sedang, besar. Disilakan begitu, tiang pertama, tiang kedua, tiang ketiga. Lempar 7 butir, 7 butir, 7 butir. Kalau kita gabungin, di hari pertama hari nahar 7 butir, di hari kedua hari pertama hari tasyrik atau hari pertama tasyrik tanggal 11, hari kedua tasyrik tanggal 12, hari ketiga tasyrik tanggal 13, masing-masing 21 batu karena 7 kali 3, itu kalau digabung 21 kali 3, kemudian ditambah 7 itu sekitar 70 batu. 70 batu. Kita lempar ya. Apa kata Nabi SAW? Adapun engkau melempar jumrah, falaka bikulli hasatin ramaitaha takfiru kabiratin minal bubiqat. Maka setiap butir batu yang kamu lempar dengan Allahu Akbar hitungan detik, satu batunya akan membersihkan satu dosa besar yang membinasakan. Ini luar biasa nih. Berarti 70 dosa besar bersih dengan haji. Makanya dapat tiket ke surga. Makanya bersih seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini luar biasa. Wa amma nahruka famadkhurun laka inda rabbik. Adapun sembelihan yang kau korbankan pada saat lagi haji, pahalanya disimpan di sisi Tuhanmu. Wa amma hilaku kara'sak. Adapun kau mencukur rambutmu, falaka bikulli sya'ratin halaktaha hasanah. Wa tumha anka biha khati'ah. Maka setiap helai rambut yang kamu cukur akan dicatatkan satu helainya satu pahala dan dihapuskan darimu satu dosa. Wa amma tawafuka bil baiti ba'da dzalik, adapun kamu tawaf setelah itu, maksudnya tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, fa innaka tatufu wala dzambalak. Engkau tawaf dalam kondisi tidak ada lagi dosamu. Ya'ti malakun hatta yadha yadayhi baina katifai. Allah akan datangkan malaikat yang sampai memegang pundakmu, tapi kita mungkin tidak bisa melihat malaikat itu. Cuma seperti itu penyampaian Nabi SAW. Fayaqul, maka malaikat itu menyampaikan berita gembira. I'mal fima tastaqbil. Mulai sekarang berbuatlah yang baik ke depan sampai ajal datang. Faqad ghufira laka ma madha. Karena sudah dibersihkan semua dosa-dosamu yang lalu. Sebagai penutup ada riwayat yang lain ya. Ini sebagai tambahannya saja riwayat yang tadi. Kalau rambut yang dicukur juga itu akan menjadi cahaya yang terang pada hari kiamat. Itu tambahannya. Kita tutup dengan biaya yang dikeluarkan. Kalau misalnya masih ada orang yang mau pergi haji, mau umrah, tuh biayanya besar. Ini ingat ya, kalau kita protes seperti itu, aduh biayanya besar. Kita bukannya malah berdoa, ya Allah mudahkan saya membayar. Itu jadi berat betul buat dia. Inna ma'al bin niat. Selalu menganggap sholat itu berat. Tutup aurat berat, cari rezeki halal berat, ya diberatin sama Allah. Minta diringankan, kan gitu. Itu poinnya. Dan ingat, semua yang kita keluarkan, nafkah yang kita keluarkan untuk haji dan umrah, itu akan diberikan juga kadar pahala tersendiri. Kita tutup dengan hadis ini. 2 buah hadis sahih. Dua-duanya dari riwayat dari disampaikan oleh Mu'min Aisyah radhiyallahu anha, riwayat riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, tapi dia menyatakan sahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Aisyah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya di saat dia sedang melakukan ibadah umrah. Innalaki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafakatiki. Sesungguhnya pahala yang kau dapatkan wahai Aisyah adalah sesuai dengan kadar kelelahanmu dan uang atau nafkah yang kamu keluarkan. Makin besar kita keluarkan, makin besar pahalanya. Makin besar juga
balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi rezekinya. Karena Allah mengatakan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39 potongan ayatnya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian keluarkan jalan Allah maka dia pasti akan menggantikan. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, innama ajruki fi umrotiki ala qadri nafakatiki. Sesungguhnya pahalamu yang kamu dapatkan dalam umrahmu adalah sesuai dengan kadar nafkah yang kamu keluarkan. Jadi enggak usah perhitungan. Kalau punya kelebihan rezeki, cari yang terbaik, hotel yang terbaik, perjalanan yang terbaik. Toh juga itu akan mendatangkan pahala yang besar dan juga akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala.